membahas tentang mekanisme ataupun pembahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5, saya sendiri Arif Herdiana, dan anggotanya terdiri dari yang pertama Pak Asep Ali, yang kedua ada Pak Asep Leri, dan yang ketiga ada Pak Maman. Nah, sebelum dilanjut ke pembahasan, ada beberapa poin yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Yang pertama tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika, terus kemudian yang kedua ada pengertian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga ada peran dan fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, untuk selanjutnya pemaparan dari Pak Asep Leli tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Leli Suherman dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, secara singkat saja, Indonesia memiliki semboyan yang terpampang jelas pada lambang negara Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang semuanya kita sudah tahu bahwa artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14 Masehi, dan diusulkan oleh Muhammad Yamin kepada Insinyur Soekarno untuk dijadikan semboyan negara Indonesia. Dan akhirnya pemerintah menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi bangsa Indonesia pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 yang tercantum dalam PP nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara. Demikian sekilas tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika, mulai dari dikutip oleh Muhammad Yamin dan diusulkan kepada Insinyur Soekarno, kemudian sampai dijadikannya semboyan resmi negara Indonesia. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pemaparan tentang pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika yang akan disampaikan oleh Pak Maman. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maman Hidayat, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang terdiri dari 3 kata, yaitu Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Bhinneka berarti beraneka ragam atau bermacam-macam, Tunggal berarti satu, dan Ika adalah itu. Jadi secara etimologi Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan atau dapat dimaknai bahwa beraneka ragam tetapi masih satu jua. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, beraneka ragam bahasa, beraneka ragam agama, beraneka ragam ras dan kepercayaan, tetapi masih dalam satu tujuan, yaitu Indonesia. Dan atas dasar semboyan itu diharapkan masyarakat Indonesia bisa menerapkan semboyan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam tatanan kehidupan bermasyarakat tidak pernah membeda-bedakan dari keanekaragaman itu, karena hanya satu tujuan. Tujuannya yaitu bagaimana Indonesia atas satu nama Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, pemaparan tentang peran dan fungsi Bhinneka Tunggal Ika yang akan dipaparkan oleh Pak Asep Ali. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika. Bahwasannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki beberapa fungsi dalam berbangsa maupun bermasyarakat. Bangsa Indonesia ini sudah lama hidup di dalam keanekaragaman. Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar dan berdaulat. Lalu apa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama ada menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Jadi jelas tujuan utama adanya Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk membangun kehidupan nasional yang toleran. Jadi adanya Bhinneka Tunggal Ika ini bisa merawat rasa toleransi di masyarakat, yang artinya bisa menerima perbedaan maupun perbedaan dalam ras, agama, budaya, bahasa, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Jadi adanya Bhinneka Tunggal Ika ini pun menjadi salah satu rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Yang keempat, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Bahwasannya leluhur kita pun menginginkan kita tetap satu juga walaupun berbeda-beda. Jadi tetap menjunjung toleransi, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Yang kelima, salah satu fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu membentengi perdamaian Indonesia. Kalau kita sudah menerima perbedaan, insya Allah Indonesia pasti akan damai. Nah, itulah mengapa Bhinneka Tunggal Ika ini patut dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi selanjutnya yang bisa menikmati kemerdekaan harus bersungguh-sungguh untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas kita itu harus memiliki sifat toleransi sebagai bentuk perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika. Itulah beberapa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, itulah pemaparan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah pengertiannya adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Terus kemudian sejarahnya itu berawal pencetusnya dari imputan tular, yang mana Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sebuah semboyan yang memang sangat berperan ataupun yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana peran dan fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika itu diantaranya adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika dapat mencerminkan bahwa bangsa Indonesia itu mementingkan sebuah persatuan dan kesatuan, yang mana Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, agama, dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika maka menjadikan perbedaan tersebut merupakan sebuah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang memang bersatu dan menjadikan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Itulah mungkin sedikit pemaparan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kami dari kelompok 5 mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.